karena orang-orang sekarang sama-sama meniru Guardiola tadi. Nah, banyak juga yang mencari cara counternya atau cara mengatasi yang cara main Guardiola itu tersebut gitu. Betul. Makanya beberapa tim kan banyak yang bermain dengan pertahanan super rapat gitu. Itu juga yang makanya orang-orang udah meninggalkan yang namanya nomor 10 klasik gitu kan. Kenapa? Karena pressing dan pertahanan lawan tuh makin rapat, dia nggak punya ruang untuk berkreasi. Nah, Betul. makanya orang-orang pada muter otak gimana caranya nih. Nah, cuman kan tidak semua bisa sampai ke sana. Banyak orang yang habis misalnya tim kayak Arsenal tadi kan sudah oper ke sayap, dibalikkan lagi ke belakang. Nah, itu aja tuh ini Betul. itu buntu-buntu gitu. Jadi ada yang sesuatu yang dirindukan di bola zaman sekarang itu namanya line breaking pass. Apa aja bola? Jadi line breaking pass tuh simpelnya tuh adalah umpan yang minimal menembus satu lini pertahanan dalam satu operan. Jadi, ya kan? Kenapa? Sudah sampai flank tuh, kenapa Balik lagi. Betul. Dan itu rutin dilakukan berulang-ulang sehingga habis itu karena frustasi mereka cari cara lain, misalnya throw in atau set piece, tangan sudut, ya kan? Itu adalah apa ya? Harambol itu, ya kan? Nanti diserang sama grup Telegram. Sirik nih, mentang-mentang nggak bisa nyetak gol lewat situasi bola mati. Iya, ada ya, itulah namanya berkah. Diberkahi, ada kemampuan kayak gitu. Memang ada tim yang diberkahi jago bola mati. Tapi bukan berarti itu jadi sumber mata pencarian utama, sumber utama gol yang ini loh, itu loh. Maksudnya masa bisa satu pertandingan tuh golnya dari corner semua kan? Gimana gitu, berarti kan dia minim kreativitas di lini depan. Ayolah akuilah, betul. Kan. Nah, kali ini betul. Kenapa hal-hal yang kayak sudah dioper ke flank tuh bisa balik lagi ke belakang? Itu karena minimnya kreativitas. Nah, jadi ada yang namanya line breaking pass itu, begitu dia melepaskan operan itu bisa menembus minimal satu lini pertahanan, itu kata kuncinya ya. Jadi dari receiver atau penerima yang menerima bola operan tadi itu yang kemudian bisa melakukan penetrasi atau melakukan istilahnya bisa membuka ruang untuk nanti memajukan bola ke depan. Nah, untuk playmaker itu kan kalau zaman sekarang kan nggak cuma di posisi nomor 10 ya, nggak cuma di posisi gelandang serang, tapi juga di banyak macam posisi. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang itu kan back tengah itu kan atau center back itu juga dituntut untuk bisa melakukan build up atau membangun serangan dari belakang. Bagaimana kalau kita lihat statistik permainan di bola yang zaman sekarang itu ya, itu operan terbanyak pemain dari satu tim itu yang paling banyak melakukan operan adalah center back. Itu sering-sering itu. Itulah yang hilang dari Liverpool di musim sepeninggal tren ya kan. Tren Arnold, karena kalau secara statistik itu di statistik musim lalu ya, musim terakhirnya tren bersama Liverpool itu sudah membuat sebanyak 147 line breaking pass sepanjang musim, yang mana itu kalau dibandingkan dengan katakanlah kalau yang sekarang sering dipasang right back kan sekarang Szoboszlai ya atau Conor Bradley itu jumlahnya beda jauh. Makanya itu juga yang menjadi sebab akibat kalau Mohamed Salah itu seret gol dan seret assist musim ini. Nah, itu juga yang membuat Liverpool tuh kesulitan untuk berada di papan atas. Jadi simpelnya line breaking pass itu adalah operan di mana dengan satu operan itu bisa menimbulkan kepanikan atau chaos di lini belakang lawan sehingga membuat lawan itu tidak mempunyai waktu untuk bereaksi terhadap ancaman yang menghampirinya, sehingga itu menguntungkan tim yang sedang menyerang gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah mau
possessionnya sedikit ataupun banyak, cuman operan yang dihasilkan itu menimbulkan ancaman, nggak cuman muter-muter bola di belakang gitu. Makanya itu ada metrik statistik zaman sekarang itu kan ada namanya expected goals, ada yang namanya expected trade atau expected assist gitu kan. Jadi nggak tahu kalau mau ditelusuri lebih jauh lagi itu kan ada tuh yang punya data, misalnya chance tim ini mencetak gol apakah lebih besar atau malah lebih berkurang ketika pemain ini memegang bola gitu. Pemain spesifik tertentu gitu. Nah, terus menurut kau, Wak, selain kurangnya line breaking pass di zaman sepak bola modern ini, apalagi yang dirindukan, Wak, dari zaman dulu gitu? Apakah VAR, mungkin keadaan VAR, atau tim-tim bermain harambol sehingga membuat penonton ngantuk gitu? Betul, itu tata itu kebanyakan harambol. Emang harambol apa sih? Bagus sih itu. Aku sih pro aja harambol, nggak apa-apa, yang penting menang, Wak. Itu aja. Jadi yang kayak ngurubungi kiper lawan pas tendangan sudut tuh bagus-bagus aja gitu ya? Nggak masalah, karena nggak masalah, Wak. Kan itu namanya taktik ya, strategi, terserah pakai apa, mengganggu lawan gitu, asalkan tidak kartu gitu. Betul kan, sama dia nggak nyikut, nggak apa-apa, bebas. Tapi kan bukannya itu bisa dikategorikan foul ya? Enggak lah. Kok gitu? Kenapa? Maksudnya kalau kita mengganggu kiper lawan pas melakukan tendangan sudut tuh jatuhnya full dah sih? Iya sih sebenarnya. Tapi kan nggak full kan, cuma etika aja, Pak. Saling menghargai lah sama main. Masa kiper di kota kecil diganggu kan tuh nggak boleh kan? Kota kecil itu emang udah kiper sebenarnya, nggak boleh ada gangguan sebenarnya. Cuma kan ya udahlah, selama bisa menang. Oh, berarti kalau misalnya Arsenal dapat tendangan sudut nih, berarti back lawan nggak apa-apa, gak usah dimarking pemain Arsenal, nggak apa-apa, biarin aja mereka cetak gol gitu? Iya, enggak, dan gitulah. Jadi gimana? Coba jelasin dulu. Sebenarnya nggak apa. Aku sih kalau kiper jangan diganggu itu aja. Kalau back ke back nggak apa-apa. Tapi Arsenal sering ganggunya kiper. Iya sih. Gimana? Cuma nggak sering kali, Pak. Dari corner itu Arsenal nggak terbanyak di games, Pak. Sebenarnya. Dan kenapa semua itu bilang set nggak biasa aja lu anjir. Gak ada lo anjir. Bukan Arsenal yang terbanyak anjir. Jadi kayak gitu. Pokoknya siapapun nggak boleh kecuali Arsenal ya. Ih, nggak ada bilang gitu, Pak. Tapi ngomong-ngomong yang ngambil corner Arsenal siapa sih, maksudnya yang sering ditugasin buat ngambil corner Arsenal siapa sih? Odegaard, oke. Terus Madueke. Oke. Kalau Saka, Saka masih ada ya. Oke. Itu aja. Nggak ada kepikiran buat, aduh, ini dulu short corner dulu gitu, atau? Jarang, nggak mungkin. Jarang, pasti rongkon pasti. Karena short nggak susah. Terus kenapa banyak gol dari situasi corner gitu? Wah, enggak sebanyak itu, Wak. Enggak asal cek gua sini ya, statistik gol corner kick di yang ini ya. Bukan senang anjir. Kau ngejat saja. Untung. Oh iya. Babi. Anjir. Nanti kita taruh statistiknya di layar ya. Anjir. Asal.
Jadi apa nih kesan apa pesan-pesan buat latih ini nih Arteta atau Aku tim Nah. Arteta out. Aku nggak setuju dia. kenapa? Aku tim Arteta out. Aku nggak suka dia. Ya maksudnya nggak terkait yang statistik barusan itu, misalnya yang kayak wah ini harus dibenahi atau dipertahankan ini. Aku sih nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menempati daftar tertinggi tadi nggak apa-apa. Nggak Ya? masalah. Oke, nggak masalah. Tadi nggak nyangka ya ternyata di peringkat Tapi- 1 ya. Aku kira bukan Arsenal anjir. Ya kalau bukan Arsenal, ya mungkin Arsenal nggak peringkat 1 sekarang gitu loh di klasemen. Kantong. Arteta out. Dia habis baca statistik itu langsung bilang Arteta out. Jadi pesan kami buat Arteta dan tim corner kicknya ya, Arteta out. cari ini deh jalan lain buat cara nyetak gol gitu, cara menembus pertahanan lawan. Kalau nyetak golnya cuma cara itu aja, ya sulit sih buat nyampe ke atas sana, sulit sih. Betul. Gitu ya kan, orang lain banyak skema cara mencetak gol, ini dorong kiper ya kan. Iyalah, Burnley juga pengen lo kalau gitu kan gitu. Maksudnya Burnley juga kalau misalnya bisa nyetak gol lewat corner kick, bisa pengen. Jadi dia juga pengen lo berada dari peringkat 1, Wak. Gak sopan anjir. Wolves gitu, tim-tim kayak Tottenham Hotspur ya kan. Nah, ini pas lagi tag nih Spurs nih, lagi bayang-bayang degradasi nih ya. Coba bayangkan gitu kan. Mampus. Bayangkan tim-tim kayak West Ham gitu bisa di zona UCL berkat mengganggu kiper kan. Ya kan, semua juga pengen kan gitu. Jadi lebih kreatif lah. Jangan ini deh. Jangan cuman muter sound horek pas latihan deh. Gitu ya kan. Itu aku bingung ngapain muter lagu kenceng-kenceng Terus anjir. udah muter lagu sound horek ya kan. Malu anjir. Kalah pula. Ngapain ya? Padahal cuma seri Arteta ini. Aku aja malu kali. Ini ngapain sih anjir? Malu kali nih bro. Gak jelas anjir Arteta ini. Jadi kayak untuk kali ini membahasnya sampai segitu dulu deh. Segala banyak macam faktor harambol nih membuat ditinggalkan penonton gitu. Stadion makin sepi nggak sih? Gak bakal lah. Nggak bakal ya. Bakal. Oke. Ya, segitu aja dulu, sekian dari kami. Oke. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pengen bahas topik apa selanjutnya.